Setelah kejadian itu, maksudku pas 1 bulan karena malam itu adalah bulan purnama. Persis seperti pertama Abi mendapat gangguan. Aku yang sudah tidur tiba-tiba terbangun karena merasakan hawa itu. Hawa dingin yang singup itu. Satu hal lagi yang aneh adalah aku mendengar gamelan yang bertalu-talu yang sangat memekakan telingaku. Tabuhan dari alat yang dukul dan nyanyian sinden dengan nada tinggi. Tembang Jawa itu terasa asing dan mengerikan karena aku mendengar ada kalimat pecah yang berarti mati yang diulang berkali-kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Weton Nom yang selalu menyuguhkan kisah-kisah misteri. Kali ini adalah lanjutan cerita dari 100 tahun setelah aku mati. Ada penyesalan yang aku rasakan kepada temanku itu, kepada Sari. Beberapa waktu lalu aku sempat berprasangka buruk kepada sahabat beda alam itu. Dan sekarang aku malah diberikan bantuan olehnya. Jika saja Sari tidak datang kepada Kiai. Tentunya, aku sendiri tidak bisa membayangkan kemungkinan buruk apa yang dapat terjadi kepada Risa dan Abi jika saja Kiai tidak datang hari itu. Kiai, jin-jin itu apakah akan datang lagi? Tanyaku kepada Kiai dengan berbisik agar Risa tidak bertambah cemas kalau tahu apa yang sebenarnya terjadi. Untuk beberapa saat Kiai diam. Dahinya yang keriput terlihat makin berkerut. Wajar karena umur beliau yang sudah 85 tahun. Tapi memang mengherankan, dengan umur yang sesepuh itu, beliau masih nampak sehat. Bahkan bisa membantu aku yang masih muda dan sehat sentosa ini. Beliau membetulkan letak kacamata yang berwarna kuning emas yang menempel di depan matanya. Tampak betul beliau sedang memikirkan sesuatu. Iya, Lek. Simbah rasa mereka tidak akan kapok diusir kalau hanya sekali. Simbah sudah tidak muda lagi, tidak sekuat kamu. Sebaiknya kita bicara di luar saja, supaya istrimu tidak khawatir. Ucap Kiai dengan berbisik juga. Tampaknya beliau paham dengan situasiku. Kami bertiga keluar ruangan. Aku, Kiai, dan pemuda yang baru ku kenal bernama Ridwan itu. Kiai, sebenarnya apa yang terjadi dengan anakku? Kenapa dia juga seperti aku? Dan kenapa juga secepat ini, Kiai? Kenapa aku dapat merasakan mata batin Abi, bahkan di usianya yang masih balita ini, Kiai? Tanyaku untuk mendapat jawaban dari Kiai. Kiai membetulkan letak peci bludru berwarna hitam itu. Jari tangannya mengetuk-ketuk kursi dari besi yang kami duduki di samping ruangan Abi. Sepertinya Kiai sedang membuat wejangan yang sedang dipikirkan beliau. Leh, kamu tahu, Simbah itu sudah hidup cukup lama. Jauh lebih lama dari kamu. Simbah juga pernah punya anak. Dan itu semua tidak luput dari yang namanya ujian. Karena anak itu adalah anugerah sekaligus juga ujian, Leh. Maksud Kiai? Tanyaku lagi. Ya, anakmu itu adalah bentuk kebahagiaanmu yang dihidupkan secara lahiriah dan batiniah yang langsung diturunkan Allah untukmu dan istrimu, Le. Allah juga mengujimu dengan kelahiran anakmu, menguji bagaimana imanmu dan perilakumu sebagai imam. Bagaimana tindak tandukmu untuk mengawal anakmu menjadi anak yang bisa duduk rendah dan tinggi berdiri. Karena menikah itu tidak hanya perkara bisa cari uang, tetapi perkara kamu bisa menghadapi badai dalam kehidupan. Ada macam-macam badai, dan hari ini kamu baru merasakan badai kecil yang pertama. Aku mengangguk tanpa paham apa yang diwejangkan Kiai. Tapi Kiai belum menjawab pertanyaanku tentang Abi yang memiliki bakat turunanku. Aku paham, Kiai. Yang aku tidak mengerti adalah tentang Abi yang memiliki indera lebih. Aku tidak mau ketika rasa sakit yang sudah aku pernah terima ini akan ikut dirasakan Abi Manyu kelak. Tanyaku lagi. Wilah dalah nak lanang. Ternyata selama ini kamu belum ikhlas. Belum ikhlas dengan apa yang sudah diberikan Gusti Allah.
Bukannya Simba pernah mengajari kamu tentang apa itu pasrah dan apa itu nerimo? Kamu terlahir istimewa. Kenapa kamu menyesali kalau ternyata anakmu, darah dagingmu juga sama sepertimu? Ingat, almarhum bapakmu dulu. Simba ingat betul waktu bapakmu itu datang ke Simba, kemudian mengatakan apa yang kamu alami. Dan Simba tidak melihat setitik penyesalan pun di wajah bapakmu. Begitu tahu seperti apa kondisimu. Itu artinya apa? Itu artinya bapakmu sudah ikhlas. Ikhlas mempunyai anak sepertimu. Anak yang berbeda dari kebanyakan anak yang lahir dari Argabada ini. Bapakmu sadar bahwa yang dibawa anak itu adalah anugerah. Dan apa yang diterima orang tua adalah ujian. Itu adalah ujian untuk bapakmu. Apa bapakmu yang duda itu pernah menyesali punya anak dengan kondisi berbeda kayak kamu? Tidak kan? Bapakmu itu hanya orang biasa pada umumnya. Tidak sepertimu yang istimewa. Tapi yang bisa membuat Simba salut adalah kebijaksanaan dari bapakmu yang luar biasa itu. Nah, sekarang kamu yang sudah istimewa diberikan kelebihan oleh Allah, kok malah sanksi dengan yang sudah dianugerahkan dan diujikan ke kamu? Nikmat mana yang kamu saksikan? Kiai menjelaskan sebuah wejangan yang membuatku hanya bisa tertunduk malu. Kata-kata itu benar-benar menusuk hatiku dan menyadarkanku begitu bodohnya aku, begitu munafiknya aku, dan begitu berdosanya aku. Aku sudah bersalah. Aku sudah bersalah. Sudah, tidak perlu disesali, Le. Kamu ini masih muda, masih perlu banyak belajar. Sekarang kamu paham. Yang terpenting sekarang bagaimana menolong anakmu. Karena beda dengan kamu dulu yang sudah bisa diajari, tapi anakmu masih terlalu kecil. Kalau ditanya pun Simba tidak bisa jawab. Kenapa anak sekecil ini sudah menunjukkan tanda keistimewaannya? Tapi sudah jadi kehendak Allah yang tidak bisa dirubah. Ujar beliau sambil menepuk pundakku. Iya Kiai, apa yang bisa aku lakukan untuk mengawal Abimanyu? Tanyaku lagi kepada Kiai. Kiai Sepuh itu berdiri dari duduknya dan dibantu Ridwan. Sulit bagiku mengukur tinggi ilmu Kiai. Sudah rentah tapi menghadapi 4 sosok gaib yang berhasil mengerjaiku, beliau masih sanggup dan tidak terlihat lelah sama sekali. Sungguh beliau adalah orang yang dirahmati Allah. Jin itu ada 4 jumlahnya. Dan semuanya adalah jin penguasa yang memiliki pengikut. Temanmu yang gaib itu juga menerangkan kalau dia disiksa oleh sosok tertinggi mereka yang berwujud genderuwo itu. Karena berusaha memperingatkanmu waktu itu. Tapi jangan takut. Sekali lagi Simba katakan ke kamu, jangan takut. Sudah menjadi kodrat manusia yang lebih tinggi derajatnya dari mereka. Untuk sementara ini, anakmu sudah aman. Sudah Simba pagari dengan doa. Tapi ada batasnya. Simba tidak bisa menjamin berapa lama. Semuanya kembali ke kamu sebagai bapaknya. Bagaimana kamu harus melindungi anakmu dari godaan jin dan manusia. Sekarang Simba mau masuk, memberi amalan doa pelindung buat anakmu. Simba tahu kamu hampir gak tidur dan capek pasti. Sekarang kamu di sini tidak boleh masuk. Biar Simba juga yang menjelaskan ke istrimu. Kamu tunggu di sini sama Ridwan, kata Kiai sambil berlalu masuk ke dalam ruangan Abi. Aku hanya bisa menurut dengan perkataan Kiai. Kini aku hanya bisa tertunduk lesu karena perkataan Kiai tadi masih terasa panas menampar hatiku. Aku sudah dengar cerita Mas Rizal dari Kiai, kata seorang di sampingku. Cerita apa Mas Ridwan? Tanyaku kepada pemuda dengan tubuh kecil itu. Mungkin umurnya masih belasan tahun. Masih sangat muda dan dia menjadi murid dari Kiai yang mengajariku dulu. Mungkin bisa aku sebut dia adalah adik seperguruan. Tentang bagaimana hidup Mas Rizal, dari latar belakang Mas Rizal, apa yang sudah menimpa Mas dan apa yang sudah dicapai Mas Rizal. Hebat, aku rasa semua yang terjadi di hidup Mas Rizal itu penuh mukjizat, kata Ridwan.
Perkataannya yang polos membuat aku sedikit tersenyum. Aku duduk menghadap remaja dengan kaos hitam berlogo Yogyakarta itu. "Kamu juga sama sepertiku kan?" tanyaku balik. Iya mas, aku lebih beruntung saja. Kata Ridwan lagi. "Kamu dari Jogja juga?" tanyaku, karena melihat kaosnya. Iya mas. Jawabnya dengan tersenyum. Anak ini lebih bisa ceria daripada aku waktu seumuran dengannya. Terlihat dari dia yang bukan tipe orang pemalu. "Ridwan, kita ini tidak terlalu jauh berbeda," kataku lagi. Manusia itu tidak ada bedanya mas. Kita punya sifat dasar yang sama. Jawab remaja itu lagi. Aku hanya mengangguk. Yang dimaksud anak ini adalah baik dan buruk. Semua manusia memiliki ini, seperti yin dan yang saling bertolak belakang namun satu tubuh. Seluruh dunia layak tahu kisah Mas Rizal. Kata Ridwan. "Untuk apa?" tanyaku yang bingung dengan perkataan Ridwan. Agar semua orang tahu mas, kalau mereka tidak sendiri. Ada dunia lain yang kita tempati sekarang. Dan ada dunia lagi setelah kita mati. Agar tidak ada lagi si congkak yang merasa kuat dan si pemalu yang merasa lemah. Agar mereka tahu ada orang yang hidup dengan jalan yang tidak bisa dibayangkan seperti jalan hidup Mas Rizal. Jawab pemuda itu dengan semangat. Tidak semua akan percaya. Tidak semua orang akan siap. Orang itu menuntut bukti, Wan. Dan apa yang bisa kita buktikan dari cerita kita? Tidak ada kan? Kita tidak bisa memaksa bola mata kita untuk masuk ke kepala orang lain agar bisa melihat apa yang kita lihat. Kita tidak bisa mencopot otak kita dan menaruhnya di kepala mereka agar mereka paham apa yang kita pikirkan tentang dunia yang serba paralel ini. Mereka hanya akan berkata kita sedang menceritakan dongeng, fiksi, atau fantasi yang gila. Aku pernah mencobanya, memberitahu kepada orang-orang itu, tapi yang aku terima cuma cemoohan. Jawabku menceritakan pengalamanku kepada junior baruku ini. Mas Rizal tidak harus memaksa mereka untuk percaya kan? Mas Rizal cukup beritahu mereka yang percaya saja. Mereka yang mau menerima kenyataan dan pemahaman. Yang tidak tinggi hati untuk menerima hal tabu yang tidak bisa mereka lihat. Yang tidak sombong untuk pengetahuan tentang kebesaran Tuhan yang nampak dan tidak nampak. Selebihnya ya biarkan mereka memilih percaya atau tidak. Kan yang terpenting Mas Rizal sudah berusaha memberitahu tentang hal baik dan orang itu juga tidak perlu tahu siapa Mas Rizal. Mereka cukup tahu saja dengan kisah teladan Mas Rizal. Karena aku sendiri juga yakin begitu mereka tahu tentang Mas Rizal, mereka akan meminta bukti. Hal yang tentunya akan sulit kita buktikan kepada orang yang tidak seperti kita. Remaja yang cerdas. Pikir aku pemahamannya bahkan melebihi aku tentang aspek yang dia bicarakan. Sejenak aku merasakan ada hikmah dan pelajaran baru dari kiai yang menjadi guruku. Dan anak muda ini yang membuka pandanganku. Kamu tahu, Wan, mungkin setelah semua ini selesai dan setelah kamu sedikit lebih besar, kita akan bicara lagi. Ujarku kepada Ridwan, yang dibalas Ridwan dengan satu anggukan. Dan terima kasih sudah mengantar Kiai ke sini dan membantu Kiai mengusir jin itu. Kenapa Mas Rizal bisa berkata begitu? Mas Rizal kan gak lihat aku bantu Kiai. Jawab Ridwan mengelak. Loh, bukannya kamu sendiri, Wan, yang bilang aku gak perlu lihat, aku cuma perlu percaya. Jawabku yang disambut senyuman penuh arti oleh Ridwan. Obrolan kami terhenti saat pintu kamar itu terbuka dan Kiai beserta Risa yang menuntun beliau keluar dari dalam ruangan. Semoga semuanya akan baik-baik saja, Lek. Semoga kamu selalu dilindungi. Simba sudah berusaha, sekarang kamu juga harus berusaha untuk anakmu. Dan Simba tidak bisa lama-lama. Simba harus balik ke pesantren. Ingat ini baik-baik ya, Le. Kata Kiai memberi wejangan terakhirnya di hari itu. Aku mengangguk dan memberikan pelukan kepada beliau. Dalam hati ada sedikit kekhawatiran. Tapi bukan lagi karena keistimewaan Abi. Tapi bagaimana aku akan mengarahkan keistimewaannya menjadi hal yang bermanfaat untuk dirinya.
dan bagaimana aku akan terus mengawal anakku yang istimewa ini. Beberapa waktu setelah kedatangan Kiai dan Ridwan, Abi menunjukkan kemajuan. Kondisi badannya sudah sangat stabil dan setelah 3 hari Abi sudah bisa dibawa pulang ke rumah. Kami berdua sangat senang, baik aku dan Risa. Tapi seperti yang dikatakan Kiai, Abi belum bebas dari incaran jin. Dan itu akan membuat aku terus waspada dan mengawasi anakku ini. Risa memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya dan memilih merawat Abi di rumah untuk sementara. Sampai semuanya sudah membaik seperti sedia kala. Aku juga selalu mengisi keseharianku dalam koas dengan buru-buru agar bisa segera pulang dan menjaga anakku. Setelah kejadian itu, maksudku pas 1 bulan karena malam itu adalah bulan purnama. Persis seperti pertama Abi mendapat gangguan. Aku yang sudah tidur tiba-tiba terbangun karena merasakan hawa itu. Hawa dingin yang singup itu. Satu hal lagi yang aneh adalah aku mendengar gamelan yang bertalu-talu yang sangat memekakan telingaku. Tabuhan dari alat yang dukul dan nyanyian sinden dengan nada tinggi. Tembang Jawa itu terasa asing dan mengerikan karena aku mendengar ada kalimat pecah yang berarti mati yang diulang berkali-kali.